Seperti biasa maju mundur putar, pemasangan soket tinggal PNP. Sulit kadang-kadang untuk mencari HB4 ya zaman sekarang yang bagus. Yang bagus fokusnya maksudnya. Ya, drop watt ini bohlam adalah 2 watt dan dia stabil ya, tidak ngedrop. Nah, ini satu lagi di order untuk Wuling ya. Untuk Wuling Cortez, tapi yang versi G kali ya, yang proyektornya belum LED, jadi masih yang versi apa AMT apalah 1,5 kalau nggak salah ya, bukan 1,8 kali ya. Ya, jadi low beamnya adalah H7. Nah, ini untuk yang proyektor ini memakainya H7 ya, seperti mobil Eropa nih, mobil Wuling. Jadi H7 ini mobil-mobil buatan Cina yang seperti Wuling Cortez, Wuling Convero, Wuling Almas di Foclam, DFSK, Glory, ya banyak menggunakan tipe H7 ya. Jadi saya mempunyai H7 ini khusus untuk mobil-mobil buatan Cungko ya. Nah, kebetulan proyektornya ini menggunakan H7 yang low beam ya. Nah, proyektor halogennya Wuling ini H7 saya sudah pernah ya di uji coba di Convero. Sebelumnya menggunakan HID 55 watt diadu dengan Kri 30 watt ini setara ya, hampir setara. Tapi lebih banyak keuntungan dibandingkan HID. Kenapa? Dia satu, dayanya lebih rendah. Ya, dayanya lebih rendah dan dia instant on ya. Walaupun HID itu menggunakan balas fast bright, LED vs HID-nya fast bright, LED masih tetap lebih menang. Dia instant on. HID perlu membakar gas gitu ya. Jadi instant on-nya lebih ke LED. LED dikasih setrum dia langsung nyala karena light emitting diode. Jadi transistor langsung kalau kena setrum kan langsung dia mendar ya, nyala. Tapi kalau di HID walaupun dia fast bright, Anda butuh bakar gas ya, dan arusnya gede sekali bro. Bisa membuat aki tekor atau membuat kalau lagi idle Anda nyalakan itu mesin mobil berat ya, apalagi kalau Anda pakai knalpot racing kedengeran tuh berat ya. Jadi LED jauh lebih hemat, terangnya hampir bisa setara 55. Tapi kalau Anda bertanya dengan HID 35 bagaimana? Udah pasti lebih terang ini. Ya, 35 lebih terang ini, tapi kalau 55 boleh dibilang setara ya, H7. Nah, H7 di pemasangan di Wuling itu kalau yang pernah saya bongkar pasang itu adalah Convero beberapa kali. Ininya taruh di center ya, di bawah. Di bawah atau di atas sama, yang penting ikuti knock aslinya. Nah, LED-nya ini enak, bisa di adjustable mau kemana. Yang pasti adalah vertikal ya, vertikal. Jadi vertikal itu Anda harus mengikuti ininya. Jadi ini ada contoh ya, tapi contoh ini adalah punya Chevrolet proyektornya, tapi sama, kita menggambarkan seperti ini aja. Jadi pantat proyektornya seperti ini ya, pantat proyektornya seperti ini. Anda setelah copot bohlam aslinya, Anda harus pasang dulu ininya, jangan terbalik ya. Saya pernah jual customer tersebut, setelah barang sampai dia bawa ke bengkel ya, dia pasang, hasilnya kurang bagus. Saya minta fotonya, ternyata dipasangnya terbalik. Harusnya adalah begini ya, begini. Ini itu yang datar itu ke rumah proyektor, jangan dibalik ya. Saya nggak tahu itu bengkel nggak mengerti atau bengkel itu nakal atau sengaja ya, karena katanya juga itu bengkel terkemuka di kotanya. Saya rasa ada unsur sengaja karena bukan beli di dia. Saya juga nggak bisa berpikiran negatif. Intinya adalah saya lebih prefer pasang sendiri. Pasang sendiri sambil step by stepnya Anda fotokan atau Anda videokan. Tanya ke saya, Pak sudah benar belum? Kalau udah benar ya saya jawab oke ya. Sebenarnya kalau ini dibalik pun nggak bakal bisa masuk dengan benar karena otek itu dalam arti oblak ya, karena tidak sesuai dengan knocknya tuh ya. Ini posisi pemasangan terbalik ya, goyang. Tapi kalau Anda pasangnya benar begini,
dia nggak akan goyang, ya, karena memang sesuai dengan knocknya. Tapi kenapa itu bengkel bisa dibalik, saya nggak tahu, karena memang dia nggak paham atau ada unsur kesengajaan, ya. Anda harus pasang yang benar, jangan sampai terbalik, ya. Klipin. Nah, setelah klip ya bola masuk, ya, bola masuk, selesai. Anda harus mencari vertikalnya. Kalau dari depan kan nggak kelihatan ini lensa gimana vertikalnya. Nah, kebetulan di LED ini ada garis, jadi Anda tinggal tarik garis lurus aja, tegak lurus ke bumi. Jadi kalau Anda masang begini artinya kan nggak tegak lurus, ya. Kalau begini juga nggak tegak lurus, kalau begini juga nggak tegak lurus. Jadi garis lurus ini harus membentuk huruf K yang tegak lurus. Jadi kalau Anda seperti tukang bangunan pakai benang ya, di kebawahin gitu ya, dia akan lurus dah, dia harus sejajar. Itu namanya tegak lurus bumi. Nah, ini juga harus tegak lurus bumi. Tapi dalam hal ini masangnya Anda juga harus di lantai yang datar. Jangan lantainya miring begini Anda tegak lurusin, ya salah, ya. Salah. Kalau mobilnya pasangnya di bidang miring terus Anda pakai tegak lurus gini, ya salah. Jadi maksud saya adalah tegak lurus mobilnya dan tegak lurus bumi gitu ya. Jadi maksudnya adalah ya pokoknya bener-bener vertikal lah, vertikal bumi gitu ya. Jadi Anda harus parkir di mobil yang datar, lantainya datar. Jangan lantainya miring sebelah, atau jangan masangnya di trotoar. Kan kalau naik di trotoar kan mobil miring gitu kan. Nah, terus Anda setting lampu, terus si Pak Jungki bilang katanya harus vertikal pakai benang, dipraktekin pakai benang, padahal mobilnya juga miring, jadi salah. Jadi maksudnya adalah harus tegak lurus ya, tegak lurus ke bawah, mobilnya juga tegak lurus parkirnya, jangan miring ya. Kenapa harus tegak lurus? Itu devalutnya. Setelah Anda pasang, Anda arahkan ke depan tembok, Anda mau mencari fokus, putar boleh, tarik maju mundur bisa ya. Ini bisa agak dimundurkan. Wah Pak, saya takut nanti copot, getaran. Nggak mungkin bro, ini udah saya tarik mundur tuh 1-2 mili ya. Nggak mungkin copot bro, tenang aja ya. Ini bolam sudah didesain sedemikian rupa ya, jadi nggak perlu takut copot ya. Nah, soal tutup, kalau di Convero bisa pas, di Cortez juga musinya bisa pas ya, langsung. Kalau nggak pas tutupnya mau nggak mau harus dicari pakai karet atau dimodifikasi, cuma kayaknya nggak perlu ya. Jadi ini H7 ya untuk low beamnya ya. Saya berharap Bapak bisa masang sendiri, nggak usah ke bengkel, sekalian belajar mumpung ada yang mentutorkan ya. Yang mentutorkan ini gratis kok, nggak bayar ya. Jadi intinya sampai bisa pasang ya, sampai bisa pasang, sampai nyala dengan baik ya. Saya berharap puas, tapi tingkat kepuasan orang berbeda-beda, saya juga nggak bisa memaksa ya. Memang bohlam ini bukan bohlam yang terbaik, masih banyak bohlam di luaran yang terbaik, tapi salah satunya inilah. Salah satunya ini kenapa saya bisa bilang terbaik ya, karena dia watt dan luxnya gede. 2, stabil. Ketiga, adjustable. Adjustable-nya enak sekali bro, maju mundur putar. Jadi Anda bisa mencari fokus sendiri. Keempat, serviceable. Kelima, kita tes bayangan gelap. Ya. Bayangan gelapnya ini nggak ada bro, yang tipe ini ya, tuh ya, ini bolamnya di sini tuh, bayangan gelapnya sedikit sekali ya, dan remang-remang hampir 360 derajat lah kalau ini bolam diputar tuh. Dan dia masih ada unsur warna kuning-kuningnya, musinya hujan masih oke. Makanya keunggulan dari second generation itu ya ada kuning-kuningnya ya tuh. Bayangan gelapnya kagak ada bro tuh ya. Jadi ya saya boleh bilang ini salah satu terbaik lah ya. Memang bukan yang paling baik. Kalau saya bilang ini paling baik ya egois juga gitu ya. Ya. Barang sebelum dikirim sudah kita tes semua 30 watt ya. Dia akan ngedrop 2 watt saja, stabil ya. Nah, untuk lampu jauhnya saya rekomendasikan tipe ini ya, warna kuning. Kenapa warna kuning? Katanya sering jalan di daerah hujan berkabut ya, yang pinggir kiri kanannya jurang. Kalau Anda mau nyorot spot ya pakai ini ya. Ini warnanya kuning 3000K untuk high beamnya, lampu jauhnya H1 ya, H1. Sebenarnya Wuling itu kan mobil buatan Cungko, buatan Cina, sama loh seperti Chevrolet ya, buatan Eropa.
dia menggunakan H1 juga. Ya, jadi sama ini contohnya seperti ini. Ya, ini menggunakan H1, jangan lupa kalau masang ininya dulu. Kita langsung demokan ya. Jangan lupa masang ininya dulu. Ya, ininya dulu ke sini. Sudah masuk dengan benar, kita klipin tuh. Ya, ini sudah benar masuk. Ya, sudah duduk dengan diam, kita klipin. Ya. Nah, klipin di sini sudah diklipin, baru bohlam masuk ya. Baru bohlam masuk. Ya, bola masuk sama harus tegak lurus, tapi kalau ini bisa diintip karena kan bukan proyektor, jadi harus tegak lurus ya. Harus tegak lurus. Nah, permasalahan perkabelan adalah yang ditanya, soket H1 selalu kan cuman ada satu di bohlamnya, betul. Satunya lagi sebenarnya dia di mana? Satunya lagi sebenarnya dia nyantol di body. Di body reflektor. Nah, itu Bapak bisa ambil. Nah, jadi intinya ini adalah soketnya begini. Tinggal colok aja. Ya, kalau yang positif kan ada pasti, yang negatifnya ini harusnya kemana? Harus tempelnya ke body. Jadi kalau soket di body ada, dicabut, masukin aja ke sini. Kayaknya ada, soalnya saya pernah masang di Convero ada, ya. Jadi nggak perlu takut soal perkabelan, bisa lah, intinya PNP, ya. Warnanya 3000K, 3000K ini kuning ya, kuning full tuh. Untuk review lengkapnya ada spesifikasi tipe ini ya, 18 watt, 3000-an kalau nggak salah luxnya ya. Anda bisa nonton di video saya YouTube sebelumnya. Oke, cukup ya orderan pagi ini, akan kita bungkus dulu. Nanti kalau untuk Convero untuk Cortez ini, kalau buat fog lampnya mau cari yang 3 warna, saya punya ya. Double Cooper PCB juga. Oke, akan segera kita bungkus ya. Nanti ada orderan lagi, kita akan update. Oke, terima kasih Anda bisa order saya di Bukalapak ya. Username-nya adalah Juragan Lampu. Anda bisa silakan cari di Google Bukalapak Juragan Lampu. Oke, terima kasih.